Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Kita masih boleh berkumpul untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 107 ayat ke-6 sampai 9. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa dan yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, kami begitu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Di hari ini kami umat-Mu berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama Bapa. Dan kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami. Dan kami yakin percaya anugerah Tuhan, baikan Tuhan, pemulihan akan terjadi dalam ibadah kami. Dan banyak berkat yang akan kami terima lewat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami buka ibadah kami Bapa, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari kita sama bertepuk tangan. Tidak ada lagi
Saat ini kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kita. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa ada roh Tuhan yang hidup di dalam diri. Sama-sama kita menyanyikan pujian roh yang hidup di dalam.
Raja di atas segala raja. Dan kami sujud menyembah Engkau Tuhan pada siang hari ini. Segala-galanya bagi kami. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Kami hidup salib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau dipenuhi oleh firman-Mu. Berkaryalah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, ubah hidup kami, pulihkan hidup kami, dan berkati hidup kami dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Selamat siang buat kita semua. Salam sehat buat kita. Saya percaya semua kita pada siang hari ini semuanya dalam keadaan yang baik. Amin. Coba lihat samping kiri kanan saudara, berikan senyum yang terbaik. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini sorga menyaksikan pujian dan penyembahan kita. Amin. Ya, sorga itu adalah audiens saudara. Penyembah itu ada di bumi. Ya, kita menyembah Tuhan, maka sorga akan diam menyaksikan penyembahan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, mari buka Alkitab kita hari ini. Kita akan menerima berkat firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Sini saya menulis Matius, sebenarnya salah saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-24, 2 ayat saja. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 24, "Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menurut firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku." Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini tentang ketaatan. Bilang samping kiri kanan saudara, ketaatan. Kita masih di dalam topik besar bulan ini adalah tentang mengasihi Tuhan. Dan saya mengambil tema kecil, yaitu ketaatan. Alkitab dengan jelas telah menyatakan kepada kita di ayat 15, firman Tuhan berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi Aku." Kamu ini siapa saudara? Yesus sedang berbicara bukan kepada orang banyak pada waktu itu, bukan kepada orang Israel secara umum, bukan kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi konteks pembacaan kita, Yesus sedang berbicara kepada para murid Yesus. Sehingga kata "kamu" ini menyatakan bahwa mereka orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi pengikut Kristus. Dan kalau kita kontekskan dengan konteks kita saat ini, maka kata "kamu" itu mewakili saya dan saudara. Jadi Yesus sedang bilang bahwa kamu, saya, saudara yang adalah pengikut Tuhan, jikalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, maka
kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Dan saudara, dikata menuruti segala perintah, kalau kita perhatikan kata ini, saudara, firman Tuhan tidak bilang begini: jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian firmanku. Hati-hati. Sebab ada begitu banyak orang Kristen, pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya mau pilih-pilih mana firman yang dia mau taat, mana firman yang dia ogah atau dia tidak mau untuk taat. Ada, saudara. Di UC tidak ada. Di luar banyak. Amin. Amin. Aminnya harus kencang. Amin. Amin. Saya merasakan 2000 jiwa, saudara. Amin. Iya. Itu doa saya. Saya sedang hamil itu. Saya sedang mengandung itu. Saya sedang menggumuli itu. Siap, saya percaya sebelum saya kembali ke surga, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau lihat pelayanan gereja UC memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita mengatakan bahwa kita tidak menuruti firman Tuhan yang kita suka saja. Kalau kita suka yang ini, kita taat. Kalau kita tidak suka yang ini, maka kita tidak mau taat. Alkitab dengan jelas mengatakan, jika kamu mengasihi aku, maka tanda, dengan baik, tanda orang yang mengasihi Tuhan pasti taat. Next slide. Tanda orang yang mengasihi Tuhan, apa saudara? Pasti taat. Kalau saudara ikut khotbah saya minggu lalu, tanda orang yang mengasihi Tuhan yang pertama itu suka bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara masih lupa, saudara, kita sudah punya channel YouTube. Saudara klik saja GKII Unlimited Church. Itu setiap kali ibadah, hari ini malam sudah diposting atau besok. Kalau saudara tidak sempat ikut ibadah, saudara bisa nonton kembali, dengar kembali firman Tuhan. Nah, saudara, kembali, tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah dia taat. Ketaatan memang paling sulit, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus akui sangat sulit untuk taat. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus taat. Tidak ada pilihan lain. Sebab kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, maka rasa cinta itu, rasa kasih itu, saudara perhatikan baik, akan menarik hati kita untuk mentaati Tuhan. Kasih Tuhan itu akan membawa kita untuk taat kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat bagaimana ciri orang yang taat kepada Tuhan. Mudah-mudahan itu ada pada kita. Saya berdoa ciri ini ada pada kita. Benarkah selama ini kita sudah mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita? Atau jangan-jangan kita jadi anak Tuhan dan kita bilang kita mengasihi Tuhan, jangan-jangan kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Kita sedang lalai, kita sedang bermain-main dengan Tuhan. Saudara, waktu berputar cepat, saudara. Dulu waktu saya menikah, anak-anak saya masih kecil. Tapi hari ini saya melihat mereka sudah besar. Demikian juga saudara, waktu begitu cepat. Dengan waktu yang begitu cepat, apakah kita juga berespon secara cepat untuk belajar taat kepada Tuhan? Dunia bukan tempat kita, saudara. Kita hanya musafir, kita hanya pendatang di dalam dunia ini. Tempat kita, KTP kita, itu bukan di sini. KTP kita adalah keluarga negaraan surga. Amin. Amin, saudara.
Minta maaf saudara, ini tiba-tiba kerongkongan kering saudara. Nah saudara, ini ada beberapa tanda dari orang yang taat. Baik. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan harus melampaui apapun yang berharga yang kita miliki. Ulang saudara. Ketaatan kita kepada Tuhan haruslah melampaui apapun yang berharga yang kita miliki. Nanti saya jelaskan siapakah tokoh yang memberikan teladan kepada kita seperti ini. Tokoh ini adalah Abraham. Baik. Kejadian pasal 22 ayat 1. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu." Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketaatan saya dan saudara harus melampaui apapun yang berharga yang kita miliki di dalam dunia ini. Abraham punya Ishak, dan Ishak adalah anaknya yang paling berharga buat dia, yang sudah dinantikan selama 25 tahun. Pada masa tua Abraham lahirlah Ishak, dan Alkitab mencatat di ayat yang kedua, kita kembali, firman Tuhan berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu," dan Alkitab bilang, "yang engkau kasih." Yang berharga buat Abraham bukan kambing domba, bukan budaknya, tetapi Ishak anaknya. Apa yang berharga buat saya dan saudara? Tentunya yang berharga buat kita, keluarga kita, harta kekayaan kita, hobi kita, waktu kita, uang kita, dan segala yang kita miliki yang adalah titipan Tuhan buat kita. Saya dengar satu buah firman Tuhan kemarin pagi. Firman Tuhan itu langsung menemplak hati saya. Ketika hamba Tuhan itu berkata begini, istri itu adalah titipan, suami itu adalah titipan. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Tuhan hanya titip dalam hidupmu, Tuhan kasih dalam hidupmu, tapi itu adalah milik Tuhan. Saya mulai sadar bahwa dalam dunia ini tidak bisa ada yang kita miliki dan pegang erat-erat. Amin. Abraham tidak bisa pegang erat-erat Ishak dan berkata, 25 tahun aku tunggu dan Tuhan kasih. Lalu ketika Tuhan minta kepada Abraham, "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, kasih kepadaku." Abraham tinggal pilih, saudara, mau taat kepada Tuhan dan melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, atau kamu milih untuk tidak taat kepada Tuhan dan tetap memiliki apa yang berharga di dalam dirinya. Disinilah pilihan tersulit, saudara. Taat itu butuh pengorbanan. Ketaatan itu butuh yang namanya pengorbanan. Tidak ada orang bilang taat itu tidak berkorban, saudara. Ketaatan itu sakit. Sakit, saudara. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Dan belajar untuk berkorban. Dan pengorbanan yang Tuhan mau itu adalah sesuatu yang mungkin saja itu berharga. Waktu kita berharga. Tapi Tuhan bilang, "Aku menginginkan engkau beribadah kepadaku." Dan kita harus berkorban untuk itu.
Berkorban untuk Tuhan. Waktu Tuhan untuk beribadah, kita datang beribadah, kita sedang mengorbankan sesuatu yang bernilai kekal. Saudara, kita ada di sini bukan nilai sementara, bukan. Bukan karena kita anak Tuhan, kalau kita datang, kita taat, kita beribadah, bukan. Saudara sedang menginvestasikan waktu yang tidak bisa dicuri oleh apapun ketika saudara datang ke rumah Tuhan. Amin. Saudara sedang berinvest dalam kerajaan Tuhan, dan itu tidak bisa mengat dan karat menghancurkannya. Pencuri tidak bisa merampoknya. Saudara, Abraham tidak menunggu dan berkata, Tuhan, aku doa dulu, aku puasa dulu Tuhan, ini berat. Bayangkan saudara, anaknya satu-satu Tuhan minta untuk dikorbankan. Dikorbankan ini bukan dikasih kepada Tuhan lalu kita ambil lagi. Nah, banyak anak Tuhan sudah kasih kepada Tuhan, ambil lagi. Saya punya pengalaman itu, sudah saya tidak perlu cerita di sini, semua hampir tahu. Pak Lai lebih tahu sudah dikasih hamba Tuhan, diambil lagi saudara. Sakitnya tuh di sini. Saudara, kalau kita sudah kasih tangan kanan, tangan kiri sudah, jangan terus kita korek lagi. Kemana itu? Itu kan alkitabiah saudara. Kalau kita sudah kasih ke Tuhan, sudah ada di rumah Tuhan, sudah itu milik Tuhan. Amin, saudara. Abraham tidak berdoa dan berkata, Tuhan, aku uji dulu ini suara Tuhan atau bukan. Jangan-jangan ini suaraku. Saudara, kalau saudara mau bantu orang, mau tolong orang susah, jangan banyak berdoa, orang itu sudah mati. Betul saudara. Kalau ada orang yang lapar dan butuh bantuan saudara, jangan saudara pikir terlalu lama. Langsung datang dan katakan, kalau engkau punya, jangan bilang kepada dia, besok engkau datang lagi, sedangkan yang dia minta ada padamu. Itu firman Tuhan bilang, kalau engkau punya jubah, kasih dia. Jangan tunda itu. Siapa tahu besok dia sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya kita sebagai anak, kalau kita mengasihi orang tua, jangan dia mati dulu baru kita adakan pesta besar-besar. Kita beli peti yang mahal-mahal, kita hiasi tubuhnya dengan pakaian yang indah, jangan. Sudah tidak ada artinya. Saat dia hidup, anak-anak wajib untuk membuat orang tua kita bahagia. Amin. Beri yang terbaik. Abraham tidak berdoa, tetapi ayat 3 berkata begini. Ketika dia dengar firman Tuhan, sakit dia melepaskan Ishak sakit. Tetapi ketaatan firman Tuhan katakan harus melampaui segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sebab yang minta untuk kita taat ialah Tuhan yang kasih segala yang berharga itu dalam hidup kita. Ayat 3 berkata, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Lalu berangkatlah ia, pada kalimat terakhir, dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bukti orang yang mengasihi, dia taat sekalipun harus ada pengorbanan. Suami yang mau berkorban sama istri, kalau dia cinta istrinya, saat istrinya capek, minta urutlah sedikit saudara. Anak-anak jangan lupa, saudara berkorban untuk orang tua saudara. Jangan asik main game saja terus orang tua panggil, sapu rumah dulu, cuci piring dulu, bantu mama, bantu papa. Cuek suara orang tua. Anak-anak ingat, sejak engkau dalam kandungan 9 tahun, saya selalu bilang itu pertaruhan mati dan hidup. 9 bulan saudara, mati dan hidup. Kalau 9 tahun sudah bakumis saudara, ya, anak sudah bakumis di dalam perut. Ingat, saya bilang kepada anak saya, ingat 9 bulan mama membawa kalian kemanapun kalian pergi. Naik motor, jalan kaki, ke mall, kemana, membawa kalian. Waktu melahirkan hidup dan mati, kalau kalian berani melawan orang tua, itu kalian berhadapan langsung dengan Tuhan. Mereka sudah tahu, sudah. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Amin. Bahagiakan mereka sejak mereka hidup. Kasih yang mereka suka kalau engkau mampu. Doakan mereka. Jangan ketika mereka sudah ada di peti baru kita menangis sejadi-jadinya. Sudah tidak ada gunanya. Amin. Mari kita bahagiakan orang tua. Abraham
memilih taat kepada Tuhan sekalipun dia harus berkorban. Apa yang Tuhan minta dalam hidupmu hari ini? Apakah sulit? Kalau engkau cinta Tuhan tidak sulit. Orang yang sulit karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dompet akan tertutup keras. Kita akan pegang erat uang kita sampai kita tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak miskin. Saya selalu bilang, Tuhan itu punya semuanya. Tapi pekerjaan Tuhan itu butuh dukungan kita. Dan pekerjaan Tuhan itu butuh yang namanya dana untuk dapat pelayanan itu jalan. Jadi ketika kita memberi, kita sedang memberi kepada Tuhan sebab itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang dipakai di sini Tuhan gak pakai uang kita, tapi pekerjaan Tuhan pakai duit kita. Di situ ujian, saudara. Uang kita berharga, tapi waktu Tuhan minta, apakah kita rela? Waktu Tuhan minta kita 10% dari apa yang kita hasilkan, apakah kita rela untuk kasih itu? Jangan tunggu besar baru kita kasih. Belajar taat kepada Tuhan. Taat itu membutuhkan pengorbanan. Kemudian saudara, slide. Abraham sangat mengasihi Ishak, namun ia memilih untuk lebih taat kepada Tuhan. Saudara, sekalipun saudara sayang apa yang berharga dalam hidupmu, tapi ketika engkau cinta Tuhan, jangan pernah berkata tidak kepada Tuhan. Seperti Abraham, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Yang kedua, ketaatan kepada Tuhan haruslah melampaui realita kehidupan. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan haruslah melampaui kenyataan hidup kita hari-hari ini. Salah satu contoh, slide. Dalam Lukas pasal 5 ayat 5 berkata seperti ini. Seorang yang bernama Simon Petrus. Pada suatu kali Yesus datang berjumpa dengan Simon di Danau Galilea. Pada waktu itu Simon belum jadi murid Yesus. Saudara, waktu itu Simon menghadapi realita hidup yang berat. Mengapa? Karena sepanjang malam dia mencari ikan bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi mereka tidak mendapatkan seekor pun ikan. Ini realita hidup. Tadi saya ada pelayanan di satu gereja. Kami bersama-sama dengan gembalanya bilang sama saya tanya. Kebetulan gembalanya juga seorang pengusaha, saya tanya, Pak bagaimana usaha hari ini? Dia bilang, Pak banyak orang mengeluh susah. Usaha hari ini susah. Tetapi satu hal yang dia bilang begini, tapi saya sangat bersyukur Pak. Tuhan izinkan realita yang sulit ini. Supaya Tuhan menguji anak-anak Tuhan, apakah mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada diri mereka sendiri? Saya bilang iya ya Pak ya. Banyak kali orang tinggalkan Tuhan mengandalkan kekuatan sendiri. Ini realita. Orang tinggalkan untuk mengandalkan Tuhan dan mencoba berusaha dengan kekuatannya sendiri. Saudara, saya mau bilang kepada saudara bahwa jangan kita memakai cara dunia. Oke lah orang dunia, mereka bisa kaya, mereka bisa hebat, mereka begitu luar biasa tanpa Tuhan. Yang benar, yang mereka sembah. Tetapi saya dan saudara, kita sudah kenal Tuhan, kita sudah alami kasih karunia Tuhan. Jangan kita melalaikan akan pengandalan kita kepada Tuhan. Dan kita berlari seperti Yunus, pergi meninggalkan Tuhan. Dan untuk memuaskan dahaganya saudara, dia naik kapal lalu dia pergi ke satu kota yang jauh dari hadirat Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yunus? Ceritanya sangat jelas saudara. Alkitab berkata Tuhan datangkan badai ke kapalnya. Dan kapalnya hampir tenggelam. Lalu orang semua membuang barang yang ada pada kapal itu. Dan orang mulai mencari tahu apa penyebabnya. Dan mereka mendapati bahwa Yunus telah turun ke dek kapal dan tidur di sana. Masalah yang sebenarnya ada pada Yunus. Saudara, satu kapal kena masalah karena Yunus lari dari Tuhan. Saudara, sebagai kepala rumah tangga, saudara lari dari Tuhan. Saudara, Tuhan akan bawa saudara dengan cara apapun untuk kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi keluarga saudara.
Sehingga dia akan membawa saudara kembali melalui proses-proses yang berat. Itu sebabnya saudara, tantangan kita hebat. Sampai orang bertanya, Tuhan mengapa kita sebagai anak Tuhan banyak problem. Problem kita yang pilih saudaraku. Kita yang tentukan. Yunus lari dari Tuhan. Karena tidak sanggup melihat realita. Dia bilang begini, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang pemurah. Ketika aku ke Niniwe, ketika aku sampaikan firman Tuhan, Niniwe bertobat, Engkau ampuni. Yunus tidak suka dengan cara Tuhan. Yunus mau Tuhan hukum kota Niniwe. Makanya dia lari ke Tarsis saudara, jauh dari hadapan Tuhan. Anak Tuhan, mari jangan lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Simon, kita kembali. Dia tidak tangkap apa-apa. Dan waktu itu Yesus datang. Lalu Yesus bilang kepada Simon, Simon bertolaklah ke tempat yang dalam. Pada pagi hari, sekiranya sekitar jam 9, jam 10. Yesus bilang, Simon, aku tahu kamu punya realita berat. Aku tahu kamu punya masalah berat. Kamu tidak dapat apa-apa. Tetapi aku perintahkan kamu sekali lagi, pergi ke tengah, tebarkanlah jalamu di sana. Saudara dengar baik, saudara perhatikan. Realitanya Simon sepanjang malam tidak tangkap apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Artinya begini, malam saja sudah tidak dapat ikan, apalagi siang hari. Orang melaut, orang tangkap ikan, kecuali pancing ikan, hobi itu siang. Tapi kalau orang melaut tidak ada yang melaut siang. Kecuali orang yang tidak apa saudara, tidur malam sampai lupa melaut saudara. Dia melautnya siang, tidak dapat apa-apa. Realitanya tidak dapat apa-apa. Kenyataannya siang tidak ada ikan. Tetapi Simon bilang apa? Ini yang hebat. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara perhatikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Tuhan, realita hidupku susah Tuhan. Masalahku berat Tuhan. Perhitungan matematikaku tidak masuk Tuhan. Kenyataannya seperti ini. Tetapi karena engkau perintahkan, aku lebih percaya kepada perintahmu. Aku lebih memilih untuk taat kepada firmanmu. Daripada aku melihat realita dan kenyataan yang aku hadapi. Amin. Saudara, memang berat. Kalau dokter sudah vonis kita sakit. Saudara, misalnya dokter bilang 3 bulan lagi engkau akan hidup. Jadi pilihannya cuma satu. Bersenang-senanglah dengan keluarga. Jalan-jalan ke Singapura. Makan yang enak sebab waktumu tinggal 3 bulan lagi. Ketika saudara hadapi realita seperti ini. Atau tagihan sudah datang ke rumah saudara dan berkemah di rumah saudara. Tidak ada orang yang punya, tidak ada orang yang ya saudara tidak berhutang. Hampir semua orang punya hutang. Ketika orang sudah berdiri, lalu siap untuk mengambil sesuatu ketika kita tidak membayarnya. Realita seperti itu. Tapi Tuhan bilang, don't be afraid, jangan takut. Aku menyertai engkau. Ketika dokter sudah vonis 3 bulan hidupmu, kenyataannya begitu. Tapi Alkitab berkata, umur panjang ada di tangan Tuhan. Amin. Saudara mau pilih mana? Percaya kepada realita, menolak Tuhan dan berkata seperti Simon, Tuhan, siang itu tidak ada ikan yang bisa datang untuk masuk ke jaringku. Tuhan, malam saja kita sudah tidak dapat, apalagi siang hari. Tetapi Simon bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Artinya dia bilang begini, aku percaya kepada engkau. Aku lebih memilih untuk taat kepada engkau. Kenyataan realita begitu susah hidupku. Aku tidak mendapatkan ikan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku mau taat. Ketaatan membutuhkan langkah keberanian untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah realitas yang sulit menjadi keadaan yang dipulihkan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Realitas kita memang sulit hari ini. Tapi kita punya Tuhan yang punya kebenaran melampaui realitas. Saya percaya firman Tuhan mampu menciptakan realitas baru dalam hidup kita. Yang sakit bisa sembuh. Yang sulit keuangan bisa Tuhan limpahi.
Yang masalah apapun dalam kehidupan keluarga saudara, firman Tuhan mampu menciptakan keadaan kondisi yang baru dalam hidup kita. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, Simon memilih untuk taat. Next. Simon Petrus memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada percaya pada realita yang ada. Saudara, jangan percaya ramalan apapun yang sedang gonjang-ganjing orang sering bicarakan di media sosial. Saudara, itu mengganggu iman saudara. Lebih banyak orang percaya media sosial daripada firman Tuhan. Oh, orang bilang nanti akan ada banjir di kota Makassar yang besar airnya, yang akan menutupi kota Makassar. Lalu kemudian banjir, lalu orang mulai percaya, betul di ramalannya, betul di apa yang dibilang. Saudara, mari kita percaya kepada firman Tuhan daripada ramalan-ramalan itu. Amin. Saudara boleh bermedia sosial, tetapi carilah khotbah-khotbah yang membangun. Tuhan pimpin saya untuk potong khotbah singkat untuk masukkan ke media sosial. Saya tahu media sosial adalah sesuatu yang berbahaya. Tetapi berbahaya itu tergantung kita. Kita mau lari tontonan kita kemana? Tontonan orang yang hanya menyebarkan hoax, menimbulkan ketakutan, atau tontonan-tontonan yang sampah, yang tidak berguna buat iman kita. Saudara, kalau tontonan seperti itu saya langsung reject, saya tolak itu. Saya berusaha untuk melihat video-video yang membangun iman saya. Sebab di dunia ini banyak sekali hal-hal yang bisa meruntuhkan iman kita. Carilah tontonan yang terbaik. Amin. Carilah video-video khotbah yang membangun saudara. Yang terakhir. Yang ketiga. Ketaatan kepada Tuhan haruslah melampaui, ini yang paling sulit, keinginan daging kita. Seorang yang bernama Daniel, next. Saudara, Daniel ini adalah orang Yehuda. Ketika kerajaan Babel menyerang kerajaan selatan, Yehuda. Dan mereka menguasai kerajaan Yehuda. Yerusalem jatuh. Dan akhirnya orang-orang ditawan. Salah satu yang dibawa selain dari Sadrak, Mesak dan Abednego, seorang yang bernama Daniel. Dibawalah Daniel bersama dengan anak-anak muda, para bangsawan, untuk dijadikan sebagai pegawai atau pekerja di istana Nebukadnezar di Babel. Dan saudara, ketika mereka masuk ke Babel, mereka harus ikut aturan di Babel. Salah satu aturan di Babel, bahwa orang yang bekerja di istana raja harus perawakannya baik. Dia sehat, tubuhnya kelihatan berisi, penuh hikmat. Dan untuk itu, raja menawarkan kepada Daniel dan teman-temannya untuk makan makanan yang enak sekali. Tetapi makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dipercaya di Babel. Artinya itu makanan berhala. Lalu ayat ini muncul. Daniel 1 ayat 8. Ketika ini ditawarkan kepada Daniel, firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepadanya pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini harus menjadi awasan buat saya dan saudara yang sudah meninggalkan agama kita yang dulu. Supaya kita jangan kembali lagi ke sana. Supaya kita berhati-hati menjaga diri kita. Supaya kita tidak menajiskan diri kita dengan hal-hal yang berbau berhala.
Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus berani tinggalkan itu. Saya pernah ketemu seorang ibu yang dari Buddha pindah ke Kristen. Saya bilang kepada ibu itu, dia tanya, "Pak, boleh nggak saya pai-pai?" Pai-pai itu apa? Itu yang menyembah kepada apa? Membakar ukupan lalu di hadapan keluarga, ya. Di hadapan foto keluarga, baik itu mama, bapak yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, baik itu kakek, nenek dan sebagainya. Saya bilang begini, kalau imanmu sudah kuat, engkau harus berani tinggalkan itu. Engkau bisa menghadap kepada foto keluarga, leluhurmu, dan engkau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat papa mama, terima kasih buat oma, buat keluargaku yang sudah meninggalkanku, kebaikan mereka akan saya ingat. Tetapi kita sudah tidak bisa berdoa buat mereka yang sudah mati. Hubungan kita dengan orang yang sudah mati itu sudah terpisah. Dunia kita sudah lain, saudara. Tidak ada Yesus ajarkan kita berdoa kepada orang yang sudah mati supaya dia selamat, supaya dia bisa dapat tempat di sisi Tuhan. Keputusan itu sudah selesai ketika di bumi. Waktu di bumi dia pilih Yesus, dia punya tempat beda. Kalau di bumi dia tidak pilih Yesus, tempatnya juga beda. Lalu kalau kita ziarah kubur, Pak, apa? Saya bilang, kalau kita ziarah kubur, maka kita harus datang ke sana. Saudara tidak perlu lagi bercerita tentang masalah saudara di situ. Ada orang yang datang dan berkata, "Nek, tolong bantu saya. Nek, tolong bantu saya. Saya suka sekali dengan itu cewek. Tolong buat supaya itu cewek suka kepada saya." Nah saudara, nenek saudara tidak ada di situ. Amin. Yang ada di situ cuma tulang belulang. Saudara, yang hilang dari hidup kita waktu kita mati, itu adalah jasmani ini. Roh kembali kepada Tuhan, jiwa itu ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Belum Yesus datang. Kalau di neraka namanya Hades, bukan neraka, tapi mereka yang tadinya hidup tidak memuliakan Tuhan mati, yang tidak kenal Yesus mati, itu di Hades. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan itu di Firdaus. Jadi saudara, kita harus paham ini. Supaya kita jangan terseret dalam kehidupan yang salah. Saya bilang kepada ibu ini, kalau imanmu belum kuat, engkau harus sungguh-sungguh menjaga dirimu supaya tidak terpengaruh dan melangkah kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi kalau imanmu sudah kuat, maka hari itu juga engkau harus tinggalkan itu. Dan berkata, aku tidak mau kembali kepada hal itu. Daniel, urusan perut. Saudara perhatikan urusan perut hari-hari ini itu berat. Hampir 80% dalam kehidupan kita itu urusan perut. Urusan perut saudara. Kita makan 3 kali sehari, kita bekerja untuk kita makan. Semuanya untuk apa yang masuk dari mulut kita. Tetapi waktu Daniel ditawarkan, ini dia. Untuk makan makanan berhala, untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada raja. Ada daging yang enak di situ. Ada makanan-makanan yang luar biasa di situ. Tapi Daniel memilih, saudara perhatikan. Untuk takut kepada Tuhan. Dan dia meninggalkan keinginan perutnya, keinginan dagingnya. Dan dia bilang, kasih saya cuman sayur. Saya vegetarian saja. Saya tidak makan daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Hari ini sulit saudara. Tuhan mau kita tidak kompromi dengan keinginan daging kita. Kalau kita mau taat, daging kita harus mati. Daging kita harus disalibkan. Setiap hari harus ada penyaliban dalam diri kita. Saya setiap kali kalau berdoa, satu doa saya, Tuhan, Adi yang lama sudah mati. Adi yang sekarang hidup bukan Adi lagi. Mungkin istri saya bingung, kok bingung sama? Saya doa lagi, Tuhan, Adi yang dulu sudah mati.
Adi yang sekarang bukan Adi lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri Adi. Tapi ini saya masih lihat sama, saya berdoa lagi minta kepada Tuhan. Setiap hari saya mati dalam penyaliban daging saya, itu berat. Sulit saudara. Tapi Tuhan mau setiap hari kita matikan daging kita. Amin. Dan kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Lanjut. Daniel memilih meninggalkan keinginan perut untuk lebih taat kepada Tuhan. Saudara berani memilih keinginan Tuhan daripada keinginan saudara? Mari pilih taat kepada keinginan Tuhan daripada keinginan kita. Lanjut. Filipi 3 ayat 19 berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Siapa mereka? Inilah. Tuhan mereka ialah perut mereka. Pilihan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, orang Kristen yang masih hidup secara duniawi dan tidak mau lepas dari sana, saya sangat percaya dia tidak akan menikmati hidup yang kekal. Di sorga tidak ada perkara duniawi. Kita jadi anak Tuhan, tapi masih hidup di dalam perkara percabulan. Masih hidup di dalam perkara iri hati. Masih hidup di dalam perkara-perkara yang sia-sia dan kita suka di sana. Maka firman Tuhan katakan mereka akan mati binasa dengan dunia ini. Dan mereka tidak mendapat tempat di sorga. Mari belajar untuk taat. Pintu ke surga itu sempit saudara. Alkitab berkata ketika kita mau masuk ke pintu yang sempit itu. Butuh perjuangan untuk mematikan keinginan daging kita. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudara, ada satu video, saya mengakhiri satu video tentang ketaatan. Dia berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih dia air. Tetapi Tuhan belum menjawab. Lalu dia menjadi marah. Dan dia melihat ada keran air di sana. Lalu dia berjalan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia tidak minta petunjuk Tuhan. Tuhan berusaha mengarahkan dia ke jalan yang lain. Tapi dia memilih jalannya sendiri. Tuhan berusaha terus menghalangi dia. Tetapi dia juga berusaha untuk meloloskan diri. Tawaran dunia lebih asik. Dia berusaha dengan kekuatannya untuk cari solusi. Untuk mendapatkan air. Sampai dia harus membunuh binatang. Dia pakai segala macam cara. Namun dia hanya mendapatkan sedikit. Setiap usaha pasti ada hasil. Tuhan berusaha terus menerus. Lalu Tuhan melepaskan dia. Padahal inilah jalan Tuhan. Dia menemukan mata air. Kalau dia mau taat, dia menemukan mata air yang luar biasa di padang gurun. Saudara, kadang kita seperti ini. Kita minta berdoa kepada Tuhan. Tapi kemudian kita cari jalan sendiri. Kita tidak mau ikut cara Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Saya undang pemusik, para pelayan. Mau berdoa. Mari minta hati yang taat kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan taat. Ketaatan melampaui apapun yang berharga dalam hidupmu. Ketaatan melampaui realitas. Mungkin hari ini engkau sulit, tapi engkau harus taat. Kalau Tuhan minta engkau taat, taatlah. Kalau Tuhan minta engkau menabur dalam masa sulit, taburlah. Kalau Tuhan meminta engkau setia, setialah. Kalau Tuhan minta engkau melayani Tuhan, jangan ditunda, jangan ditolak.
Kadang-kadang keinginan kita lebih besar daripada apa yang Tuhan mau. Belajarlah, katakan, aku telah mati Tuhan. Sekarang aku hidup bagi Engkau. Tuhan, aku mau taat. Aku punya banyak kebutuhan, tapi aku memilih untuk taat. Jangan biarkan dunia merampas ketaatan saudara. Dunia memang enak saudaraku. Tetapi akhir dari semua kenikmatan dunia adalah kehancuran, kehampaan. Saudara hanya menikmati sebagian kecil dan saudara merasa itu janji Tuhan, itu rencana Tuhan. Padahal Tuhan menyiapkan yang lebih baik daripada yang dunia tawarkan. Mari kalau engkau mengasihi Tuhan, katakan Tuhan, aku mau taat Tuhan berapapun harga yang harus aku bayar. Aku mau jadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh angkat hati kepada Tuhan dan mulai berdoa untuk diri saudara sendiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami berikan segala-galanya. Kami berikan semuanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Abraham, seperti Simon Petrus, dan seperti Daniel. Terima kasih Yesus. Bawa hati kami pada siang ini untuk mengasihi Engkau, sebab kasih membuat kami lebih ringan untuk taat kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk umat-Mu. Siapkan kami siang ini. Bawa kami Tuhan. Ubahkan hidup kami. Mungkin kami seringkali jatuh. Mungkin kami seringkali tidak taat. Ajar kami kembali Tuhan. Bawa kami kembali untuk taat kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Jika ada yang saat ini sedang bergumul, Tuhan angkat pergumulan kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang sedang bergumul dengan usaha bisnis, Tuhan pulihkan. Engkau jamah umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Jika ada yang bergumul dengan studi mereka, Tuhan Engkau angkat. Engkau buat jalan keluar, Engkau buat berhasil. Jika ada yang sedang bergumul dengan keuangan, yang saat ini sedang mengalami masalah keuangan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu hari ini dan selamanya. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya terima firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan syukur atau perpuluhan, boleh mengambil di belakang. Ada hamba-hamba Tuhan yang ada di belakang. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa memberi hari ini bukan supaya Tuhan memberkati kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu menagih-nagih janji Tuhan karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tahu waktu yang paling tepat kapan Dia akan memberkati kita. Jadi kalau kita membawa persembahan syukur kita, mari kita bawa dengan hati yang tulus karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Satu tawarik
29 ayat 14 katakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah yang boleh kami jalani pada hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan sudah melawat kami lewat puji-pujian, lewat firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepadamu Bapa, keluar dari ketulusan hati kami, keluar dari rasa cinta dan kasih kami kepada Tuhan, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan tidak akan berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang paling mengerti akan kehidupan dan kebutuhan kami. Hamba berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan pada hari ini, mereka yang berusaha, mereka yang berkarya, Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan, setiap usaha yang dilakukan Tuhan, berkati semuanya Bapa. Apapun yang dikerjakan dengan tangan mereka Tuhan Engkau berkati dan buat semua berhasil. Hamba berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, mulai dari anak-anak yang kecil Tuhan sampai anak-anak SD, SMP, SMA, sampai yang para mahasiswa, para pemuda. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, jadikanlah mereka Bapa generasi-generasi ilahi yang hidup takut akan Tuhan, karena kami percaya Tuhan ketika mereka hidup taat, mereka hidup takut akan Tuhan, masa depan yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Memberkati Yusi family Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, suami, istri, anak-anak saling mengasihi, cinta kepada Tuhan, dan Tuhan semakin lagi melimpahkan Tuhan kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu di dalam keluarga di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang kami siap untuk memberi kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian, kusorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan Yusi dalam sepekan.
34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah praise and worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara onsite. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens pada hari Minggu yang dilakukan secara onsite. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan boleh memimpin dan menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Dan saya yakin dan percaya setiap apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, baik pujian penyembahan maupun kebenaran firman Tuhan, itu kita bawa pulang dan itu tidak akan sia-sia. Dan kita akan dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kita sepanjang seminggu ke depan. Baik, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Gembala dipersilakan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu. Percayalah, Dia Tuhan yang mengasihimu. Dan Dia sanggup memberkati engkau. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat dari Bapa, Pencipta segala yang ada, kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh kekuatan penolong, penghibur di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya Dia sumber berkat itu memberkati engkau dengan segala berkat-Nya, dilimpahkan dan dicurahkan atas hidupmu, dalam keluargamu, pekerjaan usaha bisnismu, pelayananmu. Dia yang akan menyertai engkau keluar dan masukmu. Dijauhkan kiranya daripadamu segala yang jahat, dan dibawanyalah segala berkat keberuntungan atas hidupmu. Dan kiranya engkau akan dipakai dan disertai menjadi saksinya dimanapun engkau berada, membawa sebanyak mungkin jiwa kepada Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha,
Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita.